Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi. Dunia makhluk halus di Jawa bagian 1. Esensi dari spiritualitas atau kebatinan adalah laku untuk mengetahui kasunyatan, yaitu kenyataan sejati tentang kehidupan di jagat yang semuanya terjadi atas kehendak Gusti, Sang Pencipta alam beserta segala isinya. Untuk itu, seorang pencari ilmu sejati harus mengenal kembali dirinya sejatinya untuk bisa mampu mengetahui rahasia kehidupan. Hal ini terjadi karena jalan kehidupan terlalu dibebani oleh kepentingan duniawi, sehingga mengabaikan unsur spiritualitas. Pencari kebenaran sejati harus punya tekad dan keberanian menjalani laku spiritual untuk menemukan pencerahan jiwa, sehingga mencapai tataran jumbuhing kawula Gusti, hubungan serasi antara dirinya dengan Sang Pencipta. Penghuni dunia. Bumi ini dihuni oleh berbagai macam makhluk yang berbeda fisik, seperti berbagai macam binatang yang hidup di berbagai bagian bumi, baik di darat, di air, di negeri tropis ataupun di daerah dingin, bahkan di kutub. Ada juga berbagai macam tumbuhan dan pepohonan. Selain itu juga manusia dari berbagai suku dan bangsa. Itu adalah makhluk-makhluk dan tanaman yang punya wujud nyata dan kelihatan oleh mata normal. Telah kami jelaskan sebelumnya bahwa sebagai akibat kelahiran manusia di bumi, di mana pengaruh logika sangat besar, maka ada dua kelompok manusia. Pertama, sebagian besar saudara-saudara kita yang fungsi perangkat-perangkat batinnya seperti mata, rasa tidak diaktifkan. Maka yang dilihat atau disebut sebagai kenyataan adalah yang terlihat, yang ada, yang bisa ditangkap perangkat-perangkat lahir panca indera. Itu bagus, perangkat raganya berfungsi baik, istilah umumnya manusia normal. Kedua, ada saudara-saudara kita atau mungkin jumlahnya relatif kecil, yang selain perangkat lahiriah berfungsi baik, perangkat batinnya juga berfungsi baik. Selain punya mata normal yang mampu melihat jelas, mata batinnya atau ada yang menyebut mata ketiganya juga berfungsi sempurna. Demikian pula perangkat otaknya dan perasaannya. Jadi pengertian kenyataan atau dunia nyata bagi kedua kelompok manusia itu menjadi berbeda. Sebagai spiritualis, kita bisa mengerti bahwa saudara-saudara yang normal hanya melihat yang nyata, konkret saja. Sedangkan bagi yang mata dan rasa batinnya berfungsi baik, mereka itu melihat yang kelihatan dan yang tidak kelihatan. Makhluk halus di dunia, khususnya Jawa. Pada kenyataannya dunia ini, khususnya Jawa, tidak hanya dihuni oleh bangsa manusia dan berbagai macam hewan. Bumi di Pulau Jawa selain dihuni manusia juga dihuni oleh bangsa halus yang berbagai macam pula. Mereka itu menempati dimensinya atau alamnya masing-masing, meski semua itu ada di Jawa. Untuk mempermudah pemahaman, bayangkan bahwa dunia atau Jawa ini adalah sebuah pesawat televisi. Kita bisa melihat siaran dari stasiun TV lain kalau kita rubah channelnya, kita setel tempat lain. Jadi meskipun pada satu saat kita berada di satu tempat di dunianya manusia, tetapi kalau kita
ubah channelnya dan kita pindah ke saluran lain, maka kita akan berada di dimensi lain, di dunia lain. Hal ini bisa dilakukan oleh orang yang mampu, atau kita ditarik ke dunia lain oleh pihak lain yang perlu bantuan. Misalnya dalang wayang kulit dan seluruh rombongan yang diundang untuk melakukan pagelaran wayang kulit di suatu tempat di dimensi lain. Sesudah selesai, mereka pulang dan kembali di dunia manusia. Seorang penyembuh yang diminta bantuan untuk mengobati makhluk-makhluk halus lain di dimensi supaya sembuh dari sakitnya. Penyembuhan bisa terjadi di dimensi lain, tetapi bisa juga bangsa halus itu yang berkunjung. Ini tentu disesuaikan melalui permufakatan kedua pihak. Bermacam-macam dimensi kehidupan. Perlu diketahui bahwa pada dasarnya terdapat dua golongan makhluk halus. Pertama, makhluk halus yang memang diciptakan Tuhan sebagai makhluk halus. Kedua, makhluk halus yang berasal dari manusia yang telah meninggal. Makhluk halus asli mereka tinggal bersama bangsanya di domainnya masing-masing. Ada beberapa golongan makhluk halus yang tinggal di dimensinya masing-masing. Mereka punya masyarakat yang teratur rapi. Ada ratu atau pemimpin, ada pegawai dan penduduk biasa. Ada yang berkedudukan tinggi, ada yang rendah. Bangsa halus di Jawa terdiri dari 1. Merkayangan. Kehidupan bangsa halus merkayangan seperti kehidupan di dunia manusia. Bedanya di saluran ini tidak ada sinar seterang matahari seperti di dunianya manusia. Bangsa merkayangan bentuk dan wajahnya seperti manusia. Mereka bekerja dan beraktivitas seperti bangsa manusia. Ada kantor-kantor, toko-toko, pasar, mobil-mobil bagus lalu lalang. Jual beli dengan uang seperti uang di dunia. Ada berbagai merek rokok seperti di sini. Bangsa merkayangan punya teknologi yang lebih maju dari manusia. Kapal-kapal terbangnya canggih, ipteknya maju sekali. Gedung-gedung pencakar langit mendominasi kehidupan kota yang modern. 2. Siluman. Bangsa siluman bertempat tinggal di daerah yang mengandung banyak air seperti di danau-danau, laut, samudera, dan lain-lain. Sistem kehidupan bermasyarakat mereka seperti di kerajaan kuno, termasuk pangkat dan cara berpakaian. Jadi mereka punya ratu, patih, bangsawan, priayi, pegawai biasa, prajurit, hamba sahaya, dan lain-lain. Tata cara kehidupan dan pergaulannya seperti bangsawan zaman dulu, termasuk cara berpakaiannya, perhiasannya. Mereka punya keraton, rumah-rumah joglo kuno yang luas untuk para bangsawan pejabat dengan kereta-kereta kudanya. Dalam jajaran keprajuritan, keterampilan laga, terutama berbagai macam kesaktian masih dipraktekkan. Banyak warganya, terutama elit priayinya, mempunyai pusaka-pusaka yang ampuh. Kanjeng Ratu Kidul. Ratu dari kerajaan siluman yang terkenal menjadi cerita rakyat Jawa adalah Kanjeng Ratu Kidul, Ratu Laut Selatan, Segoro Kidul. Ratu legendaris ini amat berkuasa dan sangat cantik, yang tinggal di istananya di Laut Selatan dengan pintu gerbangnya di Parangkusumo. Kerajaan lautnya membentang di sepanjang pesisir selatan Jawa. Namanya sebagai ratu adalah Prabu Kencono. Di beberapa daerah dia mempunyai adipati. Kanjeng Ratu Kidul mempunyai seorang patih kepercayaan yang juga sangat cantik dan sakti, yaitu Nyai Roro Kidul.
kerajaan Laut Selatan masih melakukan upacara-upacara kerajaan dan ritual seperti layaknya sebuah kerajaan kuno. Menurut cerita rakyat, sejak abad ke-16 telah terjadi perjanjian antara Kanjeng Ratu Kidul dengan Panembahan Senopati, raja pertama kerajaan Mataram kedua, bahwa Kanjeng Ratu Kidul akan selalu melindungi semua raja dan kerajaan Mataram. Pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul pada waktu itu adalah di Parangkusumo, pesisir Laut Selatan, termasuk wilayah Yogyakarta sekarang. Sarpo Bongso, dia adalah raja siluman, penguasa Rawa Pening, sebuah danau besar di dekat Ambarawa antara Magelang dan Semarang, Jawa Tengah. Sarpo Bongso telah sejak zaman kuno menempati danau Rawa Pening beserta dengan kaulannya yang adalah bangsa siluman. Untuk diketahui bahwa Sarpo Bongso adalah siluman asli, dia diciptakan Sang Pencipta sebagai siluman. Nyi Roro Kidul, patih kerajaan Laut Selatan, adalah juga termasuk golongan siluman asli sejak ribuan tahun yang lalu. Kanjeng Ratu Kidul bukanlah siluman asli. Beberapa abad sebelumnya, Kanjeng Ratu Kidul adalah seorang gusti putri dari sebuah kerajaan di Jawa. Jadi menurut pemahaman kejawen, beliau adalah sukma manusia bertataran tinggi, manusia yang ratoni menjadi ratu di dimensi kehidupan lain atas purba wisesa, perintah dari Gusti. Di tanah Jawa ini ada beberapa sukma yang aslinya manusia menjadi ratu atau pemimpin di berbagai tempat di dimensi lain atas kehendak Gusti atau Tuhan. Pada waktu hidup sebagai manusia, mereka berilmu tinggi dan bijaksana. 3. Kajiman. Bangsa Kajiman atau yang biasa disebut Jim oleh orang Jawa, mereka hidup bermasyarakat seperti layaknya masyarakat kerajaan di zaman kuno. Mereka punya ratu, priyayi, dan rakyat biasa yang tinggal di rumah-rumah gaya kuno sesuai dengan pangkat dan posisinya. Daerah tempat tinggalnya adalah di bukit-bukit batu yang panas. 4. Demit. Bangsa Demit bertempat tinggal di daerah pegunungan yang hijau dan sejuk hawanya. Bentuk badan mereka seperti manusia tetapi lebih kecil dan pendek. Mereka hidup sederhana di rumah-rumah kayu dan bambu. Selain masyarakat Merkayangan, Siluman, Kajiman, dan Demit, masih ada 2 golongan masyarakat lagi, makhluk halus yang tak teratur. Jadi di dunia ini khususnya Jawa ada 7 dimensi kehidupan yang hidup dalam masyarakat yang sudah teratur, yaitu dimensi alam. 1. Manusia, 2. Merkayangan, 3. Siluman, 4. Kajiman, 5. Demit, 6 dan 7 tempatnya makhluk yang baik dan bijak. Alamnya manusia adalah berupa alam nyata yang bisa dilihat oleh mata biasa. Dimensi yang lain disebut dunia halus atau ada yang bilang dunia gaib. Selain dimensi atau alam halus yang ditempati makhluk-makhluk halus yang bermasyarakat dan ada tanaman kehidupan yang teratur, masih ada eksistensi bangsa halus yang tidak bermasyarakat yang tidak teratur. Mereka ini adalah bangsa halus atau ada yang menyebut wong alus yang berasal dari manusia yang salah jalan hidupnya, sehingga mereka tidak bisa kembali ke alam mula-mula. Mereka tersangkut di bumi, tidak bisa lepas dari daya tarik bumi, karena selama hidupnya di dunia telah nekat berbuat salah demi kehidupan keduniawian yang dirasakannya enak. Mereka melanggar hukum kehidupan, melakukan kesalahan fatal dengan melanggar ketentuan Gusti. Orang yang berbuat salah tentulah mendapatkan hukuman.
Hukuman itu bisa dijalani selama masih hidup di dunia atau sesudah kehidupan ini. Hukuman yang dijalani sesudah kehidupan tentu lebih jelek. Kesalahan apa saja yang menyebabkan mendapat hukuman sesudah kehidupan ini? Karena manusia itu pada waktu hidup sebagai manusia telah melakukan fitnah, tindakan yang tidak jujur, menjadi perewangan, yaitu menjadikan raganya dipakai medium oleh makhluk halus dari golongan salah dan jahat, melakukan black magic, guna-guna, santet, pelet, membuat orang lain menderita bahkan sampai mati, pengasihan, pesugihan, memuja berhala atau makhluk halus, keblinger, membunuh dan melakukan perbuatan nista. Demikian dunia makhluk halus di Jawa bagian 1. Sampai berjumpa lagi di bagian selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Rahayu Sagung Dumadi.